siang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan refleksi khotbah minggu hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, strategi iblis dalam mencobai Ayub. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini ketika kami boleh merenungkan satu bagian teks firman Tuhan. Bila renungan kami pada hari ini sungguh memberikan kami kekuatan, sungguh memberikan kami kemampuan untuk kami boleh tetap teguh di dalam iman percaya kami, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan refleksi pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 12. Kemudian kita lanjutkan dengan pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Maka engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau akan membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakan telah kau berkati? Dan yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pasal yang kedua, pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan segala bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada umumnya kita ingin menjadi orang yang kaya, berhasil, diberkati. Kita senang menerima berkat Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan. Ketika kondisi baik-baik saja kita bersyukur. Namun ketika penderitaan menghampiri kita, kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mengalami sakit, kita kehilangan harta kita, bagaimana reaksi kita? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Ayub dimulai dengan satu informasi bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Ayub dikatakan adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub benar-benar menjaga kekudusan hidupnya termasuk anak-anaknya. Karena itu Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Refleksi bagi kita, sudahkah kita mendoakan anak-anak kita supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu begitu memuji kesetiaan Ayub, namun sebaliknya setan ingin menjebak Ayub. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan berkata pada setan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Dari pernyataan ini, setan melihat bahwa ada celah untuk mencobai Ayub. Di dalam ayat yang ke-9, lalu iblis berkata kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Setan menuduh Ayub bahwa Ayub setia kepada Tuhan itu karena Tuhan berkati dia dengan segala kelimpahannya. Setan melakukan kesetiaan Ayub. Apakah Ayub mengasihi Tuhan karena Tuhan itu sendiri, bukan karena dia mendapatkan berkat Tuhan? Setan benar-benar ingin mencobai Ayub dan berkata kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-11, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, dan ia akan mengutuk engkau di hadapanmu." Itu adalah strategi setan. Setan ingin kita sebagai orang percaya mengutuk Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dari dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setan terus berupaya mencobai Ayub. Dan kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama 13-19, di dalam satu hari itu Ayub kehilangan semua miliknya, hartanya dan juga anak-anaknya. Namun di dalam menanggung kehilangan yang begitu luar biasa, Ayub dikatakan tetap mempertahankan integritasnya. Dan dia dapat berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub tidak terjebak dalam strategi setan, dan ia tidak menganggap ini adalah hukuman dari Tuhan, dan ia tidak marah kepada Tuhan. Di dalam semua hal yang terjadi, Ayub tidak berdosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepada dirinya. Meskipun Ayub telah kehilangan semua hartanya dan juga anak-anaknya, tetapi setan juga tidak merasa puas. Sekali lagi setan meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan Tuhan berkata kepada setan, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kali ini Ayub terkena penyakit kulit yang sangat parah dan menjijikkan, mulai dari kepala sampai ke telapak kakinya. Meskipun Ayub mengalami penyakit kulit yang sangat parah, namun Ayub dikatakan tidak berdosa kepada Tuhan dengan bibirnya. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub ini? Yang pertama adalah Kristus berdaulat penuh dan kekuatan setan terbatas. Narasi kitab Ayub mengajarkan kepada kita bahwa Kristus berdaulat penuh atas apapun, termasuk atas iblis. Kekuatan iblis adalah kekuatan yang terbatas, tetapi kita harus ingat bahwa kita harus tetap waspada, karena setan akan berkeliaran terus mencari mangsa. Yang kedua adalah kita tidak memiliki semua jawaban atas semua hal. Terkadang kita seperti Ayub, kita mungkin bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan situasi tertentu terjadi? Tetapi ingat, kemampuan serta otak indrawi kita tidak dirancang untuk menerima informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi pilihan-pilihan Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita manusia. Yang ketiga adalah tidak ada zona nyaman. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia, termasuk kita sebagai orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang bebas dari penderitaan. Sebagai penutup, sebagai orang percaya, mari kita terus menjalani hidup kita dengan tetap percaya dan tunduk pada kehendak Tuhan dengan atau tanpa pengertian.
karena Kristus itu berdaulat. Mari bersama kita persiapkan hati kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini. Karena melalui kematian Kristus di atas kayu salib, maut telah dikalahkan dan setiap kita beroleh hidup yang kekal. Amin.